Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bapak berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja dari rumah masing-masing. Dan pada saat ini kita akan mulai proses pembelajaran kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan melakukan devosi secara bersama-sama. Bapak berharap kalian dapat mengikuti devosi kita dengan seksama dan bertanggung jawab dan penuh integritas. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan jika pada saat ini Tuhan kami masih memiliki napas kehidupan, dan kami juga bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang kami dapatkan sehingga kami dapat melaksanakan devosi kami pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami untuk dapat melakukannya Tuhan, karena kerinduan kami untuk Tuhan untuk semakin mengenal kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami Tuhan Yesus, hanya dalam sumber doa. Amin. Oke, shalom sekali lagi ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan membuka Alkitab kita masing-masing, dan kita akan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama yang diambil dari Matius 5 ayat 38 sampai dengan ayat 41. Bapak ulang sekali lagi. Matius 5 ayat 38 sampai dengan 41. Bapak akan bacakan untuk kita bersama-sama, dan Bapak berharap kalian juga bisa membuka Alkitab kalian di rumah masing-masing ya. Matius 5 ayat 38 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Demikian firman Tuhan ya. Judul perikop ayat Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini adalah Yesus dan hukum Taurat. Kalau berbicara tentang ayat Alkitab ini menekankan tentang bagaimana kita menerapkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus mengajarkan kita untuk berbuat kasih, mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi diri sendiri. Yesus mengajarkan hal demikian, akan tetapi Yesus juga telah menggenapinya. Artinya Yesus juga telah melakukan setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada kita bersama-sama pada saat ini. Nah, ketika kita bertanya, Pak, tindakan kasih itu apakah saya harus milih-milih kepada satu orang atau kepada 2 orang atau kepada hanya terbatas untuk orang-orang yang dekat dengan saya? Nah, akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini ya. Kalau berbicara tentang kasih, kita akan merenungkan bersama-sama ya. Kasih adalah tindakan yang harus kita lakukan untuk setiap orang yang ada di sekitar kita, kepada Tuhan dan juga orang di sekitar kita. Kalau berbicara tentang kasih ya, Yesus telah memberikan teladan kasih dengan sempurna kepada kita ya. Di sini juga kita ditekankan juga ya. Kalau di awal perikop ini dijelaskan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakan, melainkan untuk menggenapinya. Bapak tadi sudah tekankan di awal bahwa kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk hanya memberitakan, akan tetapi dia melakukan segala hal pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada kita. Nah, kalau berbicara tentang kasih, nah Yesus tadi pertama sudah memberikan kasih kepada kita. Kemudian kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan kesempatan untuk meneladaninya dengan sempurna. Walaupun manusia adalah terbatas, tapi di setiap keterbatasan kita, di sanalah kita akan semakin mengandalkan Tuhan, bahwa kita pribadi yang tidak mampu melakukannya dengan sempurna. Dan oleh sebab itu kita adalah manusia yang sangat terbatas yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Di ayat Alkitab ini juga ditunjukkan bahwa Yesus mengajarkan kita bukan hanya untuk mengasihi orang-orang yang mengasihi kita juga ya. Bapak berharap dan Bapak juga rasa ya, untuk mengasihi orang-orang yang mengasihi kita itu sangat-sangat mudah ya. Ketika dia mengasihi saya, juga saya mengasihi dia gitu. Akan tetapi di ayat ini Yesus juga menekankan bagaimana kita mengasihi orang-orang yang membenci kita ya. Bagaimana cara mengasihi orang yang membenci kita, bahkan dibilang mendoakan musuh-musuh kita ya. Apakah Tuhan Yesus sudah melakukan hal ini ya? Ketika Yesus disalibkan di kayu salib ya, apa yang dilakukan? Dia mendoakan orang-orang yang menyalibkannya, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ketika kita berbicara tentang kasih ini juga, bagaimana kita
menantang diri sendiri untuk mengasihi, ya, untuk mengasihi orang-orang yang membenci kita juga, bukan hanya yang mengasihi kita, ya. Pak, apakah ini tindakan yang sangat sulit atau mudah, ya? Sebagai manusia yang terbatas, Bapak juga mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang sangat sulit, ya. Justru ketika kamu mengatakan sulit, ya Bapak rasa kamu bergumul dengan hal itu, dan disitulah ada kesempatan untuk membutuhkan pertolongan Tuhan, ya, membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena pada dasarnya Yesus itu adalah sumber cinta sejati, ya. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan keterbatasan kita kepada Tuhan, ya, Bapak berharap di sana juga kita akan semakin bertumbuh hari demi hari dalam melakukan kasih. Karena pada dasarnya, sampai kapan Pak saya harus berbuat kasih yang diajarkan kepada saya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Ya, jawabannya adalah sampai seumur hidup, ya. Karena pada dasarnya dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai tua, orang-orang juga akan bergumul, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan akan bergumul melakukan kasih kepada sesamanya, ya. Nah, ketika kamu sudah semakin bergumul di sana juga akan ada namanya pertumbuhan rohani, ya. Pertumbuhan rohani yang nantinya mengasihi itu akan menjadi suatu kebiasaan, bukan suatu keterpaksaan, ya. Nah, Tuhan Yesus juga berharap bahwa ketika kita melakukan kasih kepada sesama kita itu adalah atas kerinduan kita, bukan karena paksaan, ya. Dan kita sudah bergumul dari kecil, misalkan kalian dari anak sekolah, nanti dewasa, kemudian sampai tua, itu akan menjadi gaya hidup bersama-sama, ya. Ketika gaya hidup bersama-sama menunjukkan kasih, Bapak berharap, ya, setiap tantangan yang diberikan Tuhan izinkan, ya, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu akan membawa kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, dan semakin mengetahui keterbatasan kita, ya. Nah, di sini juga, ya, sebelum Bapak tutup dalam doa, ya, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sempurna kepada kita dalam kasih. Dan oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hendaknya kita menantang diri hari demi hari untuk semakin menunjukkan kasih kepada orang-orang yang mengasihi kita, bahkan orang yang membenci kita, ya. Semoga kita semakin bertumbuh dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kasih dalam setiap kehidupan kita. Karena pada dasarnya setiap orang pengen gak dikasih, ya. Kalau Bapak berbicara tentang kasih, ya, setiap orang pada dasarnya, ya, memiliki sifat untuk dikasihi, tapi tidak semua orang mau mengasihi, ya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan di sini bahwa kita mengasihi orang-orang sekitar kita, bahkan musuh kita sekalipun, ya. Ya, ketika kita ditampar pipi kiri, Bapak bacakan ayat 29-nya, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu, ya. Artinya ketika orang-orang membenci kita, ya, kita ditantang untuk mengasihi orang-orang yang membenci kita itu sendiri, ya. Itulah tandanya kalau kita mengenal Tuhan, ya. Semoga kita semakin belajar untuk menunjukkan kasih dalam setiap kehidupan kita, ya. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini Tuhan kami dapat merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami dapat merefleksikan setiap cinta kasih dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami bersyukur setiap hal yang boleh kami dapatkan pada saat ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami, menolong setiap hati kami, pikiran kami, agar kami bisa menentukan keputusan terbaik dalam hal berbicara, berpikir, dan juga bertindak, menunjukkan kasih seperti yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang mengikuti belajar secara online, mereka berikan kepada mereka hati yang mau taat Tuhan, dan berkati juga orang-orang tua mereka Tuhan, berikan kesehatan, dan biarlah kasih juga terpancar secara nyata dalam setiap keluarga mereka Tuhan Yesus. Ampun dosa kami Tuhan, hanya dalam sumber doa, amin. Oke, demikian devosi kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak berharap kalian juga dapat mengikuti pembelajaran sepanjang hari ini dengan bertanggung jawab. Shalom, Tuhan memberkati.